Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Amalia, saya mahasiswi dari Universitas Budi Luhur. Fakultas yang saya minati yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini untuk NIM nomor induk mahasiswa saya di 1731510622. Untuk kesempatan kali ini di tengah pandemik ini, saya akan melakukan presentasi untuk ujian akhir semester saya dengan mata kuliah yang saya ambil, yaitu Praktik Pengolahan Data Penelitian Manajemen, yang dibimbing oleh dosen saya bernama Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, Sarjana Agama, Sarjana Ekonomi, dan Magister Manajemen. Baik, di sini beliau meminta kita memilih dari pertemuan pertama sampai ke-15, yaitu di salah satunya saya memilih pertemuan ke-7, membahas tentang proses data PLS. Saya akan membahas tentang pengenalan PLS, beberapa hal penting yang melandai SEM menggunakan PLS menurut Moneke dan Leys pada tahun 2012. Di antaranya, SEM menggunakan PLS terdiri 3 komponen, yaitu model struktural, model pengukuran. Di sini saya akan membahas tentang mengenal PLS. Beberapa hal penting yang melandai SEM menggunakan PLS menurut Moneke dan Leys pada tahun 2012. SEM menggunakan PLS terdiri 3 komponen, yaitu model struktural, model pengukuran, dan skema pembobotan. Bagian ketiga ini merupakan ciri khusus SEM dengan PLS yang tidak ada pada SEM yang berbasis kovarian. Untuk di sini next saya akan membahas tentang model struktural yang disebut dengan sebagai model bagian dalam. Semua variabel laten dihubungkan satu dengan yang lain yang didasarkan oleh teori substansi. Variabel laten dibagi menjadi 2, yaitu exogenous dan endogenous. Variabel laten exogenous adalah variabel penyebab atau variabel tanpa didahului oleh variabel lainnya dengan tanda panah menuju ke variabel lainnya. Variabel laten endogenous pada next. Untuk model pengukuran yang disebut juga sebagai model bagian luar, menghubungkan semua variabel manifest atau indikator dengan variabel latennya. Dalam kerangka PLS atau variabel manifest hanya dapat dihubungkan dengan satu variabel laten. Semua variabel manifest yang dihubungkan dengan satu variabel laten sebagai suatu blok. Dengan demikian, setiap variabel laten mempunyai blok variabel manifest. Suatu blok harus berisi setidak-tidaknya satu indikator. Cara satu blok dihubungkan dengan variabel laten dapat reflektif. Variabel-variabel manifest berperan sebagai indikator yang dipengaruhi oleh konsep yang sama dan yang landasinya, atau formatif, indikator-indikator yang terbentuk atau penyebab perubahan pada variabel laten. Next, di sini saya akan membahas tentang data yang dapat dianalisis dengan PLS SEM. Data yang digunakan dalam PLS SEM tidak harus memenuhi persyaratan asumsi normalitas data. Dengan demikian, PLS SEM memberikan kelonggaran pada data yang tidak berdistribusi normal. Hal ini berbeda dengan SEM yang berbasis kovarian yang selama ini dikenal banyak orang, di mana normalitas data menjadi suatu keharusan dalam prosedur tersebut. Dengan demikian, PLS SEM menjadi suatu prosedur alternatif selain SEM yang berbasis kovarian, karena dalam praktik atau kenyataan kita sering menemukan bahwa data yang akan kita olah tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu,
Sebelum kita menggunakan prosedur ini, sebaiknya kita melakukan pengujian terlebih dahulu, seperti apa distribusi data kita. Sekalipun demikian, data yang didistribusi normal juga dapat dipergunakan dalam PLS SEM sebagaimana kita akan menggunakan data tersebut dalam SEM yang berbasis kovarian. Di sini next saya akan membahas skala pengukuran. Karena akar dari PLS SEM adalah regresi linier, sebagaimana sudah kita ketahui bahwa dalam regresi linier, skala pengukuran yang dipergunakan oleh setidak-tidaknya berskala invertal yang harus setidak-tidaknya berskala interval, maka data yang akan diolah dengan menggunakan PLS SEM sebaiknya merupakan data dengan skala pengukuran interval. Sekalipun demikian, hal ini tidak menjadi keharusan dalam PLS SEM. PLS SEM memberikan kelonggaran juga kepada pengguna untuk menggunakan skala pengukuran selain interval, di mana hal ini tidak diizinkan dalam SEM yang berbasis kovarian yang selama ini kita kenal. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang asumsi. Beberapa asumsi dalam PLS SEM diantaranya asumsi utama dalam pengguna PLS SEM ialah tidak mengharuskan mengikuti asumsi normalitas, karena PLS SEM tidak memperlakukan data sebagaimana dalam SEM yang berbasis kovarian, di mana dalam SEM tersebut data diharuskan distribusi normal. Kelonggaran ini kemungkinan kita menggunakan data yang tidak berdistribusi normal. Untuk asumsi berikutnya ialah PLS SEM dapat menggunakan ukuran sampel yang kecil, tidak seperti pada SEM yang berbasis kovarian yang mengharuskan penelitian menggunakan ukuran sampel yang besar, dikarenakan SEM menggunakan satu prosedur yang dikategorikan dalam prosedur multivarian, di mana hampir semua prosedur multivarian mengharuskan jumlah data yang besar, misalnya setidak-tidaknya 400. Sebaliknya, PLS SEM tidak mengharuskan penelitian menggunakan jumlah data yang besar. Dengan demikian, prosedur ini memberikan keuntungan bagi pengguna saat kesulitan mencari data dalam jumlah yang besar. Untuk membahas asumsi yang ketiga, yaitu tidak mengharuskan randomisasi sampel. Dengan demikian, pembahasan asumsi yang ketiga yaitu tidak mengharuskan randomisasi sampel. Dengan demikian, sampel yang dipilih dengan pendekatan non-probabilitas seperti accidental sampling, purposive sampling, dan sejenisnya dapat digunakan dalam PLS SEM. Yang keempat, asumsi juga memperbolehkan indikator formatif dalam mengukur variabel laten selain indikator reflektif. Hal ini tidak diizinkan dalam SEM berbasis kovarian menggunakan indikator reflektif saja. Oke, untuk di sini saya next akan membahas tentang persyaratan jumlah data. Jika SEM yang berbasis kovarian mengharuskan ukuran sampel yang besar yang dapat mencakup ratusan bahkan ribuan observasi, maka PLS SEM cukup dengan menggunakan ukuran sampel yang kecil. Ukuran sampel yang kecil dengan persyaratan minimal adalah 10 kali dari besarnya indikator formatif terbanyak yang digunakan untuk mengukur satu variabel laten, atau 10 kali dari jumlah jalur struktural terbanyak yang ditunjukkan ke variabel laten tertentu dalam model struktural penelitian yang digunakan oleh Shin and Neustadt pada tahun 1999 membuktikan hanya dengan menggunakan 20 data mereka dapat menggunakan PLS SEM dengan benar. Tujuan menggunakan PLS SEM SEM dengan PLS digunakan saat tujuan penelitian ialah memprediksi dan mengembangkan teori. Hal ini berlainan dengan SEM yang berbasis kovarian yang ditunjukkan untuk menguji teori yang ada dan konfirmasi. Di samping itu, PLS SEM juga digunakan untuk memprediksikan variabel laten endogenous atau
Identifikasikan variabel-variabel utama jika riset menggunakan riset eksploratori atau perluasan suatu teori struktural yang ada. Next, saya akan membahas tentang spesifikasi model pengukuran. Jika variabel laten formatif merupakan bagian dari model pengukuran, maka spesifikasi model pengukuran menjadi berbeda dengan model pengukuran relektif. Variabel-variabel yang digunakan oleh PLS SEM yaitu saya akan membahas tentang pengukuran model relektif. Model pengukuran dinilai dengan menggunakan Oke, terima kasih atas kesempatan kali ini. Apabila saya ada salah kata mengucapkan materi yang saya sampaikan, and then semoga bermanfaat bagi yang nonton ya guys. Dan don't forget to like and share your friend. Terus terima kasih untuk yang udah nonton video saya. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budi luhur.